Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam sebuah tema, yaitu masa depan penuh harapan. Tema kita adalah masa depan penuh harapan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap kita dilahirkan ke dunia ini bukan kebetulan. Semua ada di dalam tujuan, rencana, dan kehendak Tuhan. Sebab itu di dalam firman Tuhan berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan kita bersyukur bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita hadir di dunia, ya, bukan di dalam kebetulan, ya, bukan karena ya ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita muncul dan ada di dunia ini, tidak. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam program, rencana, dan tujuan yang jelas. Karena itu ketika kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen terkhususnya, mari kita meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menghendaki kita hadir di dunia ini, maka sesungguhnya kita yang harus menyelaraskan setiap rancangan planning masa depan kita sesuai dengan apa yang menjadi rancangan tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini. Sebab di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, silakan perhatikan bagian firman Tuhan ini mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, di dalam teks firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat 11 ini menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya. Dan bahkan rancangan Tuhan itu mau memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita memiliki tanggung jawab, semangat mungkin di tengah persoalan, pergumulan hidup yang ada. Karena tentu kenapa kita tetap berbuat baik, kenapa kita melakukan hal-hal baik? Karena kita memiliki harapan. Harapan itu bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita responi melalui setiap persoalan-persoalan hidup kita, kita tahu bahwa ketika kita menghadapinya dengan baik, meletakkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, maka harapan kita bahwa di depan itu ada hari depan yang baik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Manusia hari ini boleh berbicara buruk tentang kita. Mungkin mereka membicarakan keluarga kita, masa lalu kita. Mungkin orang berkata tidak ada lagi harapan. Hidupmu sudah rusak, hidupmu pasti hancur. Tetapi sebagai hamba Kristus pada saat ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yeremia 29 ayat 11 ini. Bahwa ketika kita meletakkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tidak usah ambil pusing ketika orang menilai kita, ketika orang membicarakan kita, ketika orang mungkin merancangkan hal buruk kepada kita. Tetap melekat saja kepada Tuhan, karena ketika orang menilai kita, merespon kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mengontrol mulut mereka. Kita tidak bisa mengontrol ya pikiran mereka terhadap kita, penilaian mereka kepada kita. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berespon kepada pikiran, perkataan, hal-hal negatif ya dari orang-orang yang mungkin di sekeliling kita. Kita bisa mengontrol untuk merespon dengan benar, dengan meletakkan iman dan pengharapan bahwa kamu boleh bicara hal yang buruk, tetapi selama saya bertobat, saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang saya tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Musa, seorang yang gagap, seorang yang berbicara terbata-bata. Bahkan ketika Tuhan mengutus dia untuk berjumpa dengan Firaun, dia bilang, saya seorang yang berat lidah, seorang yang gagap. Bagaimana dia bisa bertemu dengan Musa, tapi kita bertemu dengan Firaun. Tetapi kita tahu bersama Alkitab mencatat 40 tahun Tuhan menyertai bangsa Israel, memakai seorang yang gagap bicara, yang bicara terbata-bata, membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan masih banyak tokoh Alkitab dengan mereka punya kekurangan masing-masing. Tapi ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan,
Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Justru Tuhan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Kalau Tuhan bisa lakukan itu kepada para tokoh Alkitab, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan sangat bisa memakai kehidupan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan yang mengetahui setiap rancangan-rancangannya bagi kita. Tuhan yang menghadirkan kita di dunia ini dengan rancangan, dengan program, dengan tujuan yang jelas. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh harapan. Imani, perkatakan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Tidak usah peduli dengan perkataan orang ya. Tidak usah peduli dengan perkataan ya, cibiran, hinaan yang mematikan nanti talenta kita, mematikan bakat kita, mematikan semangat kita untuk belajar, berjuang, untuk maju di dalam Tuhan. Anda setia saja kepada Tuhan dan perkatakan firman Tuhan ini. Ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu. Tuhan tahu apa yang menjadi rencananya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang kita cemaskan hari ini. Apalagi yang kita khawatirkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kehidupan kita, Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan indah. Dan apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik. Di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Ayub. Ya, kita tahu bersama ini di bagian-bagian akhir kitabnya, setelah hidupnya diterpa dengan kehancuran secara ekonomi, materinya habis semuanya, anak-anaknya mati, kesehatan fisiknya, sakit penyakit borok yang begitu parah dia menderita, dan bahkan istrinya menyuruh mengutuki Tuhan karena istrinya tidak tahan melihat penderitaan dan kebangkrutan yang dialami oleh Ayub, dan bahkan teman-teman Ayub datang bukan menolong tapi mereka menghakimi Ayub. 5 peristiwa yang datang persoalan secara bertubi-tubi dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub pada akhirnya, di akhir daripada semua ujian proses hidup yang ada, Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan, rencanamu yang gagal. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan merangkaikan seluruh perjalanan hidup kita. Tawa, air mata, ya, kesusahan, kesedihan kita, kesenangan kita, kemalangan kita. Tuhan atur itu semua untuk kebaikan. Makanya saya sungguh terberkati dengan satu pujian himna yang berkata bahwa di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi kalau Yesus pimpin hidup kita? Ya, kalau Yesus berjalan di depan kita, tidak ada yang kurang. Karena dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Bahkan di ref pujian itu, di chorusnya berkata bahwa suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Percayalah Tuhan punya rancangan ya, yang masa depan penuh harapan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Ayub sendiri bersaksi dan dia alami bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di dalam Mazmur pasal 33 sebagai bagian akhir pembahasan kita, Mazmur pasal 33 ayat 10 hingga ayat 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, jelas di dalam Mazmur pasal 33 ayat 10-11. Kalau ada bangsa yang memiliki program, ya, memiliki rancangan, membuat suatu planning, kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bisa menggagalkan rencana atau rancangan bangsa maupun suku-suku bangsa. Apalagi Bapak Ibu Saudara, cuman orang yang mungkin iri dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita, mereka merancangkan kejahatan.
Tapi kita harus pastikan bahwa kita juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Maka sudah pasti rancangan kejahatan mereka akan digagalkan oleh Tuhan. Kita tidak usah berespon, membalasnya. Karena Alkitab mencatat bahwa di dalam perjanjian baru, ketika orang melakukan kejahatan kepada kita, Alkitab bilang balaslah dengan melakukan perbuatan baik. Dengan demikian engkau menumpuk bara api di atas kepala orang tersebut. Demikianlah orang itu akan malu dengan sendirinya ketika dia menjahati kita, kita membalasnya dengan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau sampai rancangan satu bangsa saja Tuhan bisa gagalkan, rancangan satu suku bangsa saja Tuhan bisa gagalkan, maka seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, meletakkan setiap rencana, planning kita, ya, masa depan kita letakkan kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat di ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara perhatikan, tetapi rencana Tuhan tetap, ya, selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan merancangkan kita. Makanya Daud sendiri bersaksi, dahulu aku muda telah menjadi tua, namun tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Justru orang benar ini akan memberikan pinjaman dan anak cucunya akan menjadi berkat. Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, rencana Tuhan itu bukan hanya sampai di kita, tapi rancangan hati Tuhan itu sampai turun-temurun, ya. Karena itu mari kita letakkan seluruh masa depan kita, ya. Apa yang kita mau kerjakan, rancangkan, doakan, gumuli dan bawa itu di hadapan Tuhan di dalam setiap doa-doamu Bapak Ibu Saudara. Dan percaya kalau Tuhan menyertai dan memberkati, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan penuh harapan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya akan menutup dengan satu pujian Bapak Ibu Saudara yang judulnya Rencanamu Indah, ya. Saya mengajak kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini, ya. Satu pujian yang sungguh memberkati sebagai bagian pujian penutup daripada ibadah kita pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu dan menyembah Engkau. Apa yang telah kami dengar bersama-sama, baik hamba yang berbicara dan setiap sahabat yang mendengarkan renungan ini, berikan kami kemampuan untuk menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini kami merancangkan masa depan kami tanpa melibatkan Tuhan.
Kami mungkin merancangkan segala sesuatu hanya untuk memuaskan keegoisan kami, untuk memuaskan hawa nafsu daging kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan, diciptakan di dalam rencana, tujuan, dan program Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan Tuhan masa depan penuh harapan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Biarlah ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati dalam semua pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, dijadikan Tuhan berhasil. Hamba juga berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan kesehatan kami. Dalam usaha, bisnis, pekerjaan kami, biarlah Tuhan memberkati dan kami membawa terang Tuhan. Kami membawa kesaksian, kehidupan kami menjadi kesaksian di tengah pekerjaan kami, di tengah bisnis kami. Biarlah orang boleh melihat Kristus di dalam tutur kata kami, pikiran, perbuatan kami, sikap kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dengan segala apa yang baik yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih. Bahkan di dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan rangkaikan itu semua untuk kebaikan kami. Hamba menutup mengakhiri ibadah ini, namun sebelumnya hamba memohonkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, kiranya menolong, menyertai, memberkati kita semua, mulai daripada saat ini sampai selama-lamanya. Berkat dari Allah Tritunggal ini tercurah atas hidup kita. Kita semua yang diberkati dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara, terus berpengharapan di dalam Tuhan, dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan di dalam setiap rancangan, rencana atau planning yang sedang kau buat hari ini, supaya engkau berjalan di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara.